Liga? Gimana Bu Liga? Duluan maju. Pak Cuma duluan dari Pak Dani maju. Oh Lagi iya. ini sangat ini ya Pak Dani. Rasanya dapat ketinggalan. Halo Ibu. Halo, selamat pagi Bu Sekar. Pagi Sekar. Bu Nancy baru nongol nih. Selamat pagi Bu Nancy. Iya pagi Bu Liga. Selamat pagi Bu Nancy. Pagi Bu Reno. Salam Pak Musa. Pak Musa, selamat pagi Pak Musa. Halo, selamat pagi Pak Musa. Selamat pagi, Abuna. Selamat pagi Abuna. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi ya Buni. Abuna. Shalom juga. Selamat pagi. Halo Pindah rumah. Iya, Ibu Ayen, Ibu Acen, Ibu Duma, Ibu Femi, Ibu Rika, Ibu Lingga, Pak Mardani, Pak Musa, Bu Nensi, dan Pak Jusman. Ada Bu Retno, Bu Sekar sudah hadir, Bu Sinai, Ibu Dora Gunawan, Ibu Lelik, Pak Henry Gunawan, Ibu Heriana Wijaya, ya, Ibu Juli. Waduh, shalom, selamat pagi Ibu. Bapak semuanya semangat pagi. Semangat BW apa Bapak Ibu? Jangan kasih kendor ya. Lalu kemudian jangan apa Bapak Ibu? Jangan kasih DP ya Bapak Ibu ya. Karena di BW semua berkatnya lunas. Amin. Lunas. Oke Bapak Ibu sekalian yang terkasih, saya melihat ada sukacita, ada tali persaudaraan yang rukun. Kalau ada tali persaudaraan yang rukun, pasti akan ada berkat-berkat Tuhan yang mengikutinya. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya, Bapak Ibu yang sudah merasakan pertolongan Tuhan, boleh angkat tangannya sama-sama bersama-sama dengan saya. Boleh taruh tangan di dada. Mari kita satu dalam doa. Peganglah kehidupan kami ya Tuhan, Allah Bapa kami, Juru selamat kami yang hidup. Inilah hati dan hidup kami. Kami bawa pagi hari ini ke hadapan tahta kasih karunia-Mu. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Bekerjalah sebebas-bebasnya dan seluas-luasnya. Dari apa yang kami dengar untuk boleh kami jadikan sebagai satu pegangan hidup yang boleh kami alami penyertaan Tuhan karena Engkau yang menjadi sumber kehidupan dan kebenaran kami. Ampunilah segala pelanggaran kami, sengaja ataupun tidak sengaja. Sebab Engkaulah yang mampu memberikan anugerah keselamatan. Tanpa keselamatan daripadamu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu kami sepakat berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa kami mendapatkan jawaban dari setiap doa-doa kami. Hanya karena kami memiliki iman di dalam Kristus, Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersepakat memuji Engkau. Haleluya, amin. Yuk kita beri tepuk tangan ya Bapak Ibu untuk memuliakan Allah kita yang hebat dan dahsyat luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, ya, saya percaya Bapak Ibu semuanya sudah tidak sabar untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kenapa Bapak Ibu saya katakan demikian? Karena saya yakin dan percaya juga Anda banyak merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini, ya. Mulai dari pekerjaan, pelayanan, lalu kemudian juga pertumbuhan rohani. Segala sesuatu itu boleh terjadi, boleh ada oleh karena campur tangan Roh Kudus sebagai penolong kita. Nah, pada pagi hari ini
Ada satu pujian yang akan kita naikkan di hadapan tahta kasih karunia Bapa di sorga. Dan kita boleh percaya Bapak Ibu, dulu kita tidak pernah menyangka bahwa kita bisa merasakan hati Tuhan, pencipta alam semesta ini, dengan memuji menyembah Dia. Ya, saya yakin semua orang yang mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan pasti akan setuju bahwa merasakan kehadiran Tuhan itu adalah satu hal yang luar biasa ya Bapak Ibu. Satu hal yang indah tiada tara. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, ini pujian yang akan menyatakan bahwa Dia lebih dari segalanya. Ya. Kita mau nyatakan sama-sama di hadapan Bapa bahwa Bapa adalah lebih dari segalanya. Pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat pelukanmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam tatamu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Oh, pegang tanganku, Bapa. Pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku
dalam hangat pelukanmu. Bawa hidupku padamu, masuk dalam tatamu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku tinggal di dalam hati. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam rencanamu. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa, berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa, berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Amin. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Yang ku mau, peganglah tanganku Tuhan, sebab ku anakmu, pegang tanganku Bapa, berjalan di samping-Mu. Haleluya, haleluya. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa, berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Oh, lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Boleh sambil taruh tangan di dada Bapak Ibu, sama-sama katakan. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa, berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Oh, lebih dari nafasku,
Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Mari angkat tangan kita sama-sama. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Mari yang sepakat sama-sama katakan amin. Amin. Ya, ini pujian yang indah ya Bapak Ibu ya. Terkadang kita suka lupa pegangan hidup kita itu nggak ada yang lain kecuali yang memberikan kita hidup gitu. Jadi makanya kalau setiap orang tua bisa menunjukkan bagaimana Allah adalah satu pribadi yang menjadi pegangan hidup. Ya, sebagai contoh misalnya ketika setiap bapak-bapak setelah mendengar kebenaran dari istri-istrinya yang rajin ikut BW, atau setiap ibu-ibu setelah mendengar kebenaran karena bapak-bapaknya rajin bangun pagi dan ikut BW, pasti anak-anak itu akan bertanya, loh, ada apa dengan orang tua saya? Nah, ketika mereka tanya, kok tumben ini papa sama mama kok sering bangun pagi sekarang gitu ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah kenapa kami memperbaharui kehidupan kami. Karena apa? Karena kami tidak bisa hidup tanpa tangan kasih setia Tuhan. Nah, disitulah masuk tuh yang namanya sebuah pembenaran paradigma untuk generasi-generasi yang mendatang, Bapak Ibu. Ya, indah kok ketika ada kesepakatan ya Bapak Ibu di dalam sebuah rumah tangga, di dalam sebuah keluarga. Lebih indah dari semua hal yang ditawarkan oleh dunia ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Sekalipun kehidupan kita memang harus melewati ada banyak sekali tantangan dan persoalan. Orang Kristen itu kok kayaknya hidupnya banyak sekali persoalan sih Pak, gitu ya. Kalau memang ada yang berpikir seperti itu, cobalah ajarin hidup kayak Kristen itu nggak jauh dari pergumulan, nggak jauh dari belas kasih Tuhan. Ya, kalau ada yang berseloroh ataupun berpikir dan berpendapat bahwa coba diajarin dong bagaimana hidup tuh begini, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nah, ya memang begini Bapak Ibu. Kan Kristen itu kan disebut di Antioquia pertama kali sebagai pengikut Kristus. Ya, namanya pengikut Kristus artinya sudah bukan lagi yang namanya ini nggak boleh, itu nggak boleh. Sudah bukan lagi yang namanya ini boleh, itu boleh. Kenapa? Kan karena kita mengikuti. Jadi kalau yang namanya mengikuti, berarti Allah tuh berada di depan kita. Beda dengan posisi Allah yang jauh dari kita. Kenapa saya bisa katakan demikian? Ada sebuah insight baru yang Roh Kudus taruh pagi hari ini. Coba kalau misalnya kamu, ya ini Roh Kudus taruh sesuatu nih di dalam pendengaran saya. Coba kalau kamu lagi jauh, kamu pasti pantau kan anak-anakmu. Ayo, kamu jangan lupa ya gini. Nah, nanti itu kalau misalnya sudah nyalain dispenser, jangan lupa matikan ya. Kenapa? Karena kan kita tidak dekat dengan anak kita. Kan lagi di luar kota ceritanya. Tapi masih ada hubungan, masih ada kontak gitu. Tapi kalau kamu ada di rumah, nggak perlu kamu banyak ngomong. Kamu cukup lihat aja sini-sini.
Mungkin sekali, 2 kali, tapi habis itu apa? Dia sudah tahu, oh kalau habis nyalain dispenser, mau pergi matiin dispensernya, kalau nggak meledak, misalnya gitu. Ini contoh aja. Nah, seperti itulah kehidupan seseorang yang mau membuka hati, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang disebut sebagai Kristen. Kita udah nggak diribetkan lagi bahwa, oh gini nanti bangun tidur, ini nggak boleh. Ini nggak boleh nih, ini melanggar. Nggak gitu lagi, saudara. Oh, itu sudah beda lagi. Karena apa? Karena ini sudah masa dan sudah satu fase di mana kita udah tinggal nunut aja. Kenapa nunut mengikuti Tuhan? Karena kita akan kembali kepada rumahnya yang disediakan untuk saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Yang perlu dilakukan, yang perlu terjadi itu adalah apa? Jaraknya jangan menjauh. Gitu. Makanya pujian tadi ini menyadarkan kita ya, Bapak Ibu. Ya. Lebih dari nafas kita, Bapak Ibu sekalian. Kita perlu Tuhan di dalam hidup kita. Nah, ini sudah belum menjadi bagian dari kehidupan kita. Ya, kalau Anda menyaksikan BW yang saya posting agak sedikit terlambat karena sesuatu dan lain hal, tapi kan tidak saya posting. Ya, untuk yang mungkin masih lebih nyaman ikut di YouTube, karena posisinya di YouTube BW itu saya lebih fokus, Abuna. Oh, saya setuju tuh. Ya, sekalipun misalnya Anda masuk di malam hari, kenapa? Karena dari pagi saya begitu presisi, terlalu mepet. Oke, silahkan. Bahkan lebih bagus lagi Anda ikut di Zoom, Anda nonton lagi dan ikuti lagi yang di YouTube. Judulnya kok beda sih, Abuna? Sengaja saya bikin beda. Biasanya kan kalau judul yang ada di deskripsi itu sama dengan judul yang saya taruh di thumbnail. Tapi untuk yang tadi malam itu saya memang sengaja tulis beda. Yang pertama adalah ku bangga memilikimu, itu yang di thumbnail tapi pakai tanda tanya. Yang satunya enggak. Yang satunya pernyataan, yang satunya pertanyaan. Nah, ini harus ada di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jangan cuma kita bertanya terus kepada Tuhan, tapi kita tidak bisa menyatakan di hadapan Tuhan. Atau sebaliknya, jangan kita hanya menyatakan terus keinginan-keinginan kita, tapi kita nggak pernah nanya kepada Tuhan untuk kelanjutannya, apa yang harus saya lakukan. Karena kita juga sebagai orang tua kan nggak mau begitu kan, diperlakukan seperti itu. Saat butuh ditanya, atau dinyatakan keinginan anak-anak kita, nanti tapi sama sekali habis itu nggak pernah. Bahkan ketika kita menuliskan sesuatu atau menyampaikan sesuatu nggak direspon. Ya, kenapa? Karena saatnya belum genting. Ya. Nah, ini yang menjadi catatan hari ini. Sebenarnya memang seperti itulah kehidupan Kristen. Selalu dalam mara bahaya, selalu dalam incaran maut. Karena apa, saudara? Karena Kristen adalah jalan keselamatan. Bukan menuju keselamatan loh. Ini dua hal yang berbeda. Ya, Kristen itu jalan keselamatan. Jadi yang perlu dilakukan adalah mempertahankan kita di jalur yang sebagaimana Tuhan sediakan. Kemana Tuhan Yesus melangkah. Karena jalurnya jalur keselamatan, jalannya jalan keselamatan, bukan menuju keselamatan. Makanya Bapak Ibu sekalian terkasih, kenapa di BW itu jangan kasih kendor? Karena kalau mengendor, nanti diselipin sama yang lain. Kayak kita lagi ngikutin konvoi mobil aja gitu. Kita tidak perlu tahu lewat mana. Mata kita cukup terarah kepada apa? Mobil di depan kita. Karena apa? Kita menuju ke rumah pemilik mobil di depan kita misalnya. Pasti kita harus apa? Harus memastikan jaraknya itu tetap dekat, presisi, tapi aman, tidak terlalu, jangan sampai ada yang nyalip. Nyalip pun juga kita harus tetap mengarahkan pandangan kita sambil berhati-hati. Nah, hidup sebagai seorang Kristen itu seperti itu. Depan kita Tuhan Yesus, kita konvoi di belakangnya. Sekalipun ada kanan kiri simpang siur,
Mata kita itu cukup hanya untuk ngelihat ke spion. Oh, masa lalu saya begini. Ah, nggak boleh ada yang nyalip-nyalip saya nih. Ini semuanya tipu daya iblis. Tapi nggak boleh kelamaan ngelihat spionnya. Karena apa? Karena kita harus lihat di depan kita. Apakah mobil depan kita berhenti? Ya, apakah Tuhan Yesus juga sedang berhenti sejenak dulu untuk membuat kita tuh merenung. Dan ketika berhenti, biasanya hal-hal yang untuk bisa membuat kita merenung itu terjadi. Salah satunya yang dialami oleh janda ini. Ayo Bapak Ibu sekalian yang terkasih ya. Kita mau lanjutkan. Apa sih yang terjadi pada akhirnya? Di 2 Raja pasal yang keempat Bapak Ibu sekalian. Kemarin kita bahas mengenai kalau orang Kristen itu yang dibanggakan apa? Suaminya takut akan Tuhan, istrinya takut akan Tuhan, anak-anaknya takut akan Tuhan. Dibanggakan itu bukan berarti disombongkan ya. Tetapi itu yang menjadi salah satu indikator kalau kita itu boleh tetap bersyukur. Sekalipun suami kita biasa-biasa saja, tapi rohnya luar biasa. Sekalipun istri kita biasa-biasa saja, tapi rohnya luar biasa. Sekalipun anak-anak kita biasa-biasa saja, tapi rohnya luar biasa. Nilai excellency, sebuah kesempurnaan itu bukan hanya ditakar dari pencapaian dalam kehidupan di dunia ini, tetapi dari karakter dan juga kualitas roh di dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita mau lanjutkan ya di bagian akhir 2 Raja pasal yang keempat. Kita mulai baca ayat yang kelima ya. Ini ceritanya mereka sudah ke tetangga-tetangga minta bejana-bejana seperti yang disampaikan oleh Elisa. Ya, sebagai bapak rohani mereka, gembala mereka, dan juga yang menuntun mereka dan mengajari mereka ketika suaminya masih hidup sebagai hamba Tuhan. Nah, sekarang ayat ke-6. Ayat ke-5. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ya, kemarin terakhir saya masih ingat, terus menuang dibicara mengenai bagaimana jikalau Tuhan meminta sesuatu yang kita anggap berharga, dan kita tabur, dan kita terus tabur terus ya. Jangan kita terjebak dengan pemikiran logika kita sendiri. Keenakan nih orang, saya tolong terus ya. Karena bersyukurlah dan bersukacitalah jikalau Anda menjadi saluran berkat orang itu terus menerus. Kenapa? Karena dengan demikian engkau sudah lebih dulu pasti diberkati. Karena orang yang memberkati adalah orang yang diberkati lebih dulu gitu Bapak Ibu. Gak mungkin orang yang belum diberkati terus memberkati orang. Ibaratnya orang yang sehat menolong orang yang sakit itu udah pasti. Gak mungkin orang yang sakit menolong orang yang sakit yang lain. Gak mungkin ya. Oke, ayat yang ke-6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, ini hasilnya ya Bapak Ibu sekalian. Berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepadanya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Ya, Bapak Ibu sekalian terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau ada yang bertanya, kenapa sih kok sampai hari ini masih aja buka Alkitab, masih aja mau belajar firman Tuhan? Belajar tuh belajar bisnis, belajar tuh belajar apa? Bapak Ibu sekalian, Alkitab atau Injil ini mother of science ya kalau saya bilang. Sumber, ini ibunya dari semua pengetahuan ya. Nanti Bapak Ibu bisa semakin lihat. Contoh kayak kemarin kita bahas mengenai Istana Salomo kan begitu. Bayangkan sampai detail-detail berapa hasta, berapa meter, berapa sentimeter, ukirannya seperti apa, bagaimana cara memasangnya. Belum semodern sekarang, tapi skill individu setiap orang yang sudah
diberikan hikmat, itu mampu melakukannya. Jadi nggak salah kalau Anda mengejar Tuhan dulu. Sekalipun memang ada hal-hal teknis dalam hidup ini yang harus kita pelajari sebagai pengetahuan tambahan, itu oke. Tapi jangan sampai ketika kita mengejar tambahan pengetahuan lebih daripada kita mengejar Tuhan. Nah, ini yang nggak boleh. Ya, untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat ya, satu perubahan terjadi. Minyaknya berhenti karena udah nggak ada bejana lagi yang siap menampung minyak ini. Padahal awalnya minyak ini cuma satu-satunya segitu-gitunya. Ibarat kata nih, jangankan untuk dipindahkan ke bejana lain, sampai penuh dan berbejana-bejana gitu, sampai berpuluh-puluh bejana. Untuk satu bejana aja mungkin secara manusia ini nggak akan penuh. Tapi ketika ia datang kepada hamba Tuhan, ketika ia sepakat dengan apa yang dikatakan hamba Tuhan itu, dia jujur apa adanya. Dan ini Bapak Ibu, ini satu pengetahuan yang diajarkan oleh Alkitab. Lebih dari sekedar yang diajarkan oleh manusia pintar di muka bumi ini. Apa itu, Abuna? Makanya saya bilang tadi di ayat yang kelima kita baca. Tidak menunda-nunda pekerjaan yang bisa dilakukan. Nah ini. Jadi catatan hari ini Bapak Ibu sekalian, jangan tunda-tunda. Kebiasaan menunda ini berbahaya. Kebiasaan menunda ini berbahaya. Apa yang bisa kau kerjakan hari ini, kerjakan. Kalau memang pun waktunya presisi, selama engkau masih mampu untuk melakukannya, lakukan. Karena Tuhan nanti yang akan mengatur segala sesuatunya. Dan ketika kita melakukan, selain tidak menunda-nunda, kita harus lakukan dengan tepat. Seperti yang dikatakan kepada kita, arahannya seperti apa, bagaimana. Karena bisa saja wanita janda ini melakukan, nanti deh, kita coba dulu ke yang lebih masuk akal. Udah tahu minyaknya sedikit, suruh minta bejana-bejana dan lain sebagainya. Untung gak begitu Bapak Ibu. Nah terkadang ya, kita sebagai orang Kristen, orang beriman, ngakunya sebagai pengikut Kristus. Firman Tuhan sudah didengar, disematkan oleh kegerakan Roh Kudus, tapi kita suka ngeyel. Tapi kan aku begini karena, nah itu loh Bu. Gitu loh Pak. Kerjakan ya nanti hari ini. Oke. Ujung-ujungnya apa? Lupa. Karena apa? Tertunda. Kenapa tertunda? Tanggung nih lagi lihat YouTube. Tapi yang lucunya kalau lihat YouTube di luar dari firman Tuhan, itu bisa di-pause Bapak Ibu. Oh, maksud saya kalau lihat YouTube yang di luar firman Tuhan itu nggak bisa di-pause. Tanggung. Tapi kalau lihat YouTube ngikutin kayak dengar firman Tuhan, pengajaran, ya itu main langsung pause. Bahkan mungkin langsung tutup, nanti bisa lagi. Ya Bapak Ibu sekalian, hari ini apa yang sempat tertunda kemarin? Jangan tunda hari ini. Kalau engkau mau mengalami mujizat yang tidak biasa, lakukan sekarang. Tepat seperti yang kau dengar hari ini. Gak usah dilebih-lebihkan, gak usah ditambah-tambahkan. Karena catatan hari ini adalah tentang tidak menunda-nunda pekerjaan, tetapi langsung melakukan tepat seperti apa yang harus dikerjakan. Gak usah dilebih-lebihkan. Ya. Lalu hal yang kedua apa? Belajar Bapak Ibu. Katakan belajar. Ya. Boleh taruh tangan di dada. Saya mau belajar. Belajar apa sih Abuna? Belajar untuk mencukupkan diri dengan berkat yang ada.
Kenapa saya katakan Alkitab firman Tuhan ini sumber dari segala hikmat? Bejana-bejana ini bicara mengenai tabungan Bapak Ibu. Tabungan A, tabungan B, simpenan A, simpenan B, deposito A, deposito B. Biasanya kita sudah hidup nih dari santunan tabungan A sama tabungan B. Semakin dipercaya dong sama Tuhan, dikasih tabungan C. Maksudnya itu bukan menggunakan tabungan C, tapi tetap dari satu bejana ini untuk engkau hidup. Karena apa? Di situ dikatakan, pergilah jualah minyak itu, bayar hutangmu. Artinya ini masalah teratasi. Dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Jadi pendapatan yang kita sudah dapat di hal yang pertama, yang teratasi dari simpanan yang pertama ini kan masih ada lebih-lebih lagi nih. Mungkin dari kiriman apa, atau mungkin kita buka sesuatu yang baru. Itu bukan untuk dipakai lagi sebagai pembayaran hutang atau pencukupan kebutuhan. Ya di sini dikatakan dan diajarkan bahwa ayo kalau kita memang misalnya kita mencukupkan diri dengan berkat yang ada, ketika minyak itu berhenti mengalir, berkat itu pas lagi berhenti nih ceritanya, berarti ya udah nggak usah dipaksakan, nggak usah cari sumber minyak atau cari hamba Tuhan yang lain, atau menyalahkan anaknya, kamu sih tadi harusnya minta bejana tuh lebih. Dasar pemalas. Nggak usah. Berarti emang Tuhan sudah izinkan segini berkat kita hari ini. Ada lebihnya, itu harus untuk menopang. Menopang itu bukan menopang hidup dia di hari itu, tapi ini bicara mengenai hidup untuk berkelanjutan untuk anak-anaknya. Makanya Bapak Ibu sekalian, cukupkan aja diri kita dengan apa yang ada, bukan menghabiskan diri kita dengan apa yang kita punya. Ini adalah sebuah manajemen keuangan yang sederhana dan praktis menurut saya. Apalagi sini ada Bu Retno. Ya. Bu Retno kan sudah lama jadi kepala cabang sebuah bank. Kalau memang kita Tuhan izinkan bisa nyimpen sekian, bukan berarti yang kita simpan itu kita korek terus juga gitu. Kita harus mampu untuk berani tega untuk kehidupan kita dan anak-anak di saat sekarang, atau keluarga kita. Karena Bapak Ibu sekalian ingat, tidak selamanya musim itu menabur dan menuai. Di antara dua musim menabur dan menuai pasti ada musim kekeringan, atau musim penghujan yang membuat tidak produktif dan menghasilkan buah yang baik. Kalau dalam seni berladang, bagaimana sekarang misalnya hujan terus, banjir jalanan, pekerjaan tertunda, kan gitu. Akhirnya work from home, gak bisa ketemu sama klien. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita sudah belajar mencukupkan diri, itu kita akan masuk ke satu tahap di mana kita bersyukur. Bersyukur dan ini, mengolah berkat dengan cara Tuhan. Apa itu? Cara Tuhan kan gitu. Dapat minyak, bayar utang, hidup dari lebihnya. Engkau serta anak-anakmu. Ini cara Tuhan mengolah berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Emang kenapa sih Abuna? Karena rata-rata Bapak Ibu, begitu dapat uang banyak, yang namanya utang gak dibayar. Ini pada umumnya ya. Kenapa? Sayang ya.
Jarang loh dapat berkat sebanyak ini. Nggak mikir itu dia masih punya utang sama orang. Jadi dia membuat apa? Hidupnya tuh bagi orang yang berhutang, mentang-mentang dia utang sama saudara misalnya, atau misal utang sama sahabat misalnya, udahlah orangnya asik kok. Biarin aja dia anggap kita itu masih gak mampu bayar utang. Sayang ini uang ini, gila. Kita utang 10 juta, kita dapat 15 juta. Sayang loh, jarang loh dapat gini. 10 juta langsung kita bayar semua, udah kita cicil aja. Itu juga nggak boleh Bapak Ibu, itu mah cara manusia. Bertobat, kita harus berubah. Saya hampir tiap malam selalu ngomong sama anak-anak saya, berubahlah. Kita harus berubah setiap hari. Ya, ini bukan saya perintahkan Bapak Ibu atau ngajarin Bapak Ibu yang jauh lebih, tentu lebih ketemu banyak masalah lah sebelum, ibaratnya maksud saya pengalaman ya. Tapi kan Bapak Ibu sekalian, kalau hikmat itu diberikan oleh Tuhan, itu tidak memandang dia tua atau muda. Nah dalam hal ini, kalau seandainya nih mohon izin, yang saya sampaikan ini ternyata benar adanya dalam kehidupan Anda. Ketika Anda mendapatkan berkat, ayo lunasi hutangmu dulu. Sekalipun orangnya asik, bisa sangat mengerti saudara. Tapi orang yang menghutangimu pun juga pasti butuh. Sama seperti halnya engkau butuh. Coba kalau sekarang kau lihat berita, lebih kacau lagi. Udah dia yang utang, terus kemudian orang yang memberi hutang itu datang berkunjung. Padahal bukan nagih, datang berkunjung. Ya sekaligus juga mungkin ada nagih ya. Tapi kan bukan maksa-maksa dia, ngancam-ngancam dia. Malah yang utang sama orang ini lebih galak daripada yang ngasih utang. Ini kan udah kebalik gitu, akal sehatnya udah gak ada. Dan ketika ditanya, kenapa kamu datang sama saya? Lah kamu baru aja punya motor. Berarti kalau kamu punya motor, kamu punya DP. Nah kalau kamu bisa bayar DP, kenapa kamu gak bisa minimal cicil utangmu dari saya? Dibunuh orangnya. Coba bisa bayangin gak? Begitu nanti ketangkap, maaf saya khilaf. Dia nggak mikir perkataan dia khilaf itu udah menghilangkan nyawa berapa orang. Satu keluarga dibunuh. Pernah tuh ada kasus kayak begitu tuh. Saya diingatkan ini udah beritanya sudah cukup lama. Kacau itu ya. Iya, makanya Bapak Ibu, kenapa orang Kristen itu mengikuti Tuhan? Bukan mengikuti, melakukan tata cara ini itu, tetek bengek segala macam supaya kita sampai di jalan Tuhan. Kita udah di jalan Tuhan ini. Dan inilah jalan Tuhan. Pakai caranya Tuhan karena Dia yang punya jalan. Kita masuk ke jalan tol. Anda mau ngotot sama petugas tol, Anda punya uang banyak, selama Anda nggak punya kartu elektronik tol, Anda nggak akan bisa lewat gerbangnya. Karena memang yang membuat jalan tol dan peraturannya, yaitu pemerintah, regulasinya adalah kita harus beli kartu e-tol, kita pastikan saldonya tuh cukup, bukan lebih. Makanya di jalan tol kan, pastikan saldo Anda cukup. Nggak pernah dikatakan, pastikan saldo Anda lebih supaya Anda bisa pakai untuk belanja snack dan membayar kartu kredit. Nggak begitu. Cuma pastikan saldo Anda cukup. Ini Bapak Ibu, poin yang terakhir. Kalau Anda mau mendapatkan mukjizat yang tidak biasa, yang pertama Anda harus ada di jalan yang tidak biasa, bersama dengan pribadi yang menuntun kita yang memang tidak biasa, dengan cara-caranya yang tidak biasa, dan kita memangkas akal budi kita, kita tunduk, taat, mengikuti caranya. Kita akui bahwa ya kartu e-tol saya kurang. Nggak usah repot-repotin lagi orang lain di belakang.
Jadikan itu sebagai pengalaman, mulai besok saya jangan tunda isi e-tol. Ya ini pengalaman pribadi ya Bapak Ibu. Saya pernah menunda ngisi saldo, lupa bahwa itu kartu belum keisi. Itu pengalaman sempat 1-2 kali lah terjadi, 3 kali lah. Jujur ya, sebagai hamba Tuhan saya pernah beberapa kali lah. Tapi nggak nyampe 5 kali saya yakin. Karena apa? Malu. Sampai ditolong orang tuh malu sebenarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dengar firman Tuhan merasa malu, itu puji Tuhan. Artinya apa? Urat malu kita belum putus. Yang bahaya itu kalau kita dengar firman Tuhan gak ada rasa malu-malunya. Wah itu berarti harus datang untuk memayambung lagi urat malunya yang sudah putus. Ya, untuk itu Bapak Ibu, maukah Anda mendapat mujizat tidak biasa hari ini? Yang mau boleh angkat tangannya, pejamkan mata, taruh tangan di dada. Aku rindu menerima mujizat yang tidak biasa. Kalau engkau rindu Bapak Ibu sekalian, dengar baik. Pesan Tuhan hari ini, jangan tunda-tunda yang bisa kau kerjakan. Lakukan sebagaimana yang sudah engkau dengar dan engkau tahu. Dan yang kedua, belajarlah cukupkan dengan apa yang ada padamu, dengan berkat yang sudah Tuhan sediakan, sehingga engkau tidak perlu lagi mengeruk hal-hal yang lain. Kalau tidak demikian, bagaimana engkau punya satu kelebihan untuk memastikan kehidupanmu bersama anak-anakmu? Itu yang diajarkan firman Tuhan hari ini. Dan kalau memang engkau sudah diberkati, engkau punya tanggung jawab, penuhi tanggung jawab kewajibanmu itu dulu. Baru engkau memikirkan hal-hal yang lain untuk kehidupanmu dan anak-anak. Jangan kita menjadi orang yang minta pertolongan Tuhan. Tuhan sudah tolong kita, tapi kita maunya jalan sendiri. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Dan jangan malu untuk memperkatakan, Tuhan, aku mau. Aku mau supaya aku benar-benar bisa melakukan apa yang kau suruh hari ini. Percayalah Bapak Ibu, jangankan mujizat, berkat Tuhan yang tak biasa pun akan engkau terima. Tidak hanya hari ini, tapi hari lepas hari. Jika engkau percaya, engkau boleh mengatakan amin. Diberkatilah engkau yang mendengar firman Tuhan dengan kerendahan hati, tidak memangkasnya dengan hikmatmu sendiri, dan tidak mempertahankan egomu. Maka apapun yang engkau rencanakan dan kau kerjakan hari ini, dan jikalau berlaku sampai esok hari, juga setiap hari, maka diberkatilah engkau dan seisi rumahmu, engkau dan anak-anakmu, engkau dan buah kandunganmu, engkau dan pekerjaanmu, engkau dan pelayananmu, engkau dan perencanaan masa depanmu. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu. Pandanglah wajahnya setiap saat. Ikuti kemana rencana Tuhan izinkan ada dalam pekerjaanmu hari ini. Jangan tunda apa yang bisa kau kerjakan. Belajarlah selalu dengan sungguh-sungguh mengucap syukur, dan engkau akan melihat bukan hanya minyak seorang janda ini yang bisa Tuhan pakai sebagai mujizat yang tidak biasa. Saudara dan saya, kita semua adalah penerima berkat yang tak biasa, karena berkat itu datang luar biasa. Yang sepakat dan percaya, sama-sama katakan amin. Amin, Bapak Ibu sekalian terkasih. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih ya Bunda. Amin. Terima kasih ya Terima Bunda. kasih. Terima kasih ya Bunda. Amin. Ya Bunda, Semua berkati kita semua. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Bunda. Halo Bapak dan Ibu. Terima kasih. Tuhan Yesus Terima memberkati kasih kita. semua. Ya Bunda. Puji Tuhan. Terima kasih ya Bunda. Sekalian. Terima kasih ya Bunda. Bunda. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, besok jangan lupa untuk memastikan Bapak Ibu wakernya ya, jangan ketinggalan. Kenapa? Karena supaya besok kita masuk ke bagian berikutnya ya.
Memang besok itu ceritanya sedikit berbeda, tetapi ada makna-makna yang juga dalam, ya. Untuk itu Bapak Ibu, saya yakin dan percaya kita semua akan mengalami mujizat yang tidak biasa dan menerima Amin. yang tidak biasa. Karena Amin. Tuhan Dalam nama Tuhan. yang luar biasa. Luar biasa apa Bapak Ibu? Baik, Baik, sangat baik. Sangat baik. teramat Amat baik, baik. Selalu baik. Selalu baik. selamanya baik. Selamanya baik. Namanya siapa Bapak Ibu? Yesus Kristus Tuhan. Yesus. Jangan lupa saudara tuh sambil dadah, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Yesus berkati. Hai Bapak Ibu. Semuanya benar Buni. semuanya. Oke. Ketemu Dadah. lagi. Kami izin pamit ya. Iya. Tuhan berkati Bapak Ibu. Bye bye. Terima kasih. Bye. Dah.